Dan beliau sampai nangis. Secara darah demi umat. Harus bisa lelah karena lillah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya bersama saya, Imelda Nurlaili, yang akan memandu acara podcast pada kali ini. Semoga teman-teman di rumah semuanya sehat selalu dan juga senantiasa dalam lindungannya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang di podcast kali ini kita akan membahas tentang Maulid Nabi sebagai inspirasi kepemimpinan. Yang tentunya di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, orang nomor 1 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD. Kepada Bapak Haji Wawan Wahyudin MPD, selamat siang, mari kita sapa dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Baik secara pribadi, keluarga maupun juga lembaga yang kita cintai, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alhamdulillah. Semuanya teman-teman juga semoga baik, sehat selalu ya. Dan bagaimana nih Bapak kegiatan hari ini, kesibukannya sangat luar biasa ya pastinya Bapak. Yang pasti bersyukur karena sehat itu merupakan harta termahal ya. Yang dengan sehat salah satunya bisa mengisi podcast ini. Iya, Masya Allah. Dan secara institusi saya sejak pagi itu sudah jam 4.30 itu sudah bergabung di kuliah subuh yang dicanangkan setiap Jumat di kampus 1. Setelah itu Bapak bergegas ke kampus 2 karena harus menyambut tamu baik dari Makassar maupun dari Palembang ya, berkenaan dan kegiatan asesmen lapangan Fakultas Usuluddin dan Adab. Karena harus menyambut sekaligus juga membuka ya daripada kegiatan asesmen lapangan ini. Tolong doakan juga ini para pemirsa di mana berada. Iya teman-teman. Ya mudah-mudahan akreditasinya unggul ya. Amin. Atau paling tidak jangan C lah ya. Kalau C nanti nggak ada yang daftar ke sini. Ya. Yang dipertaruhkan nama baik lembaga termasuk rektor di dalamnya. Karena itu saya walaupun mestinya ya pagi hari itu saya harus jadi ketua promosi doktor ya, ketua sidang. Tapi saya lebih konsen ke asesmen lapangan untuk yang di Pasca ya, yang sidang promosi saya serahkan Pak Direktur Pasca. Setelah itu beres langsung ke Ats-Tsaurah, Masjid Agung Ikon Kota Serang untuk khutbah Jumat. Nah pulang dari Masjid Agung merumuskan untuk persiapan ke Rusia karena kita diminta menyampaikan paparan tentang pendidikan dan juga tentang hukum pendidikan, tentu pendidikan tinggi itu program pasca. Hanya Pak Rektor diminta untuk berangkat karena harus menandatangani juga MOU dengan perguruan tinggi Bolgar dari Rusia yang pendahuluannya sudah dimulai beberapa bulan lalu melalui pertemuan daring yang juga dihadiri para duta besarnya, kemudian atas pendidikan dan sebagainya. Itulah mungkin gambaran. Nah setelah itu ini podcast. Setelah podcast apa? Ada lagi ya Bapak? Ngajar di program Pasca. Karena terlalu lelah saya tarik mahasiswanya ke ruang rektor aja belajarnya. Artinya belajar dimanapun bisa. Gitu. Bisa, iya Bapak. Gambaran hari ini supaya diketahui ya. Iya, wah luar biasa banget ya teman-teman semuanya. Dari kesibukan Bapak Rektor kita ini, kita doakan semoga Bapak Rektor kita diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan dalam menjalankan agenda-agendanya. Baik. Makasih, insya Allah berbuah ijabah ya, apalagi di hari Jumat. Iya, Jumat Mubarak ya Pak. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan berbincang-bincang
tentang Maulid Nabi ya, tentang Maulid Nabi, yaitu Maulid Nabi sebagai inspirasi kepemimpinan, yang mana di sini juga saya sedang bersama Bapak Rektor yang mana pemimpin dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten nih Pak. Yeah. Oke, tapi sebelum mulai izinkan saya berpantun dulu ya Bapak, boleh? Oh iya, bagus. Nanti saya sambung pantunnya. Boleh Bapak. Pantunnya, pagi-pagi sarapan dengan bubur, dimakan bersama teman. Mari kawan terus bersyukur hadapi dinamika yang penuh tantangan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau saya pantunnya sederhana aja. Pak Wawan punya kekasih, sekian terima kasih. Masya Allah. Sekian terima kasih ya. Nyambung sama yang pas opening tadi, Bapak banyak-banyak bersyukur gitu ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi gini Bapak, Maulid Nabi sebagai inspirasi kepemimpinan. Nah, bagaimana sih Maulid Nabi dapat menjadi momen untuk meningkatkan kepemahaman kepemimpinan? Baik, tahun Gajah, tahun yang dikenal dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang dikenal dengan Amul Fil, yang saat itu pasukan Abraha ya, berpasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, yang atas izin Allah diturunkanlah burung ababil yang pada akhirnya terselamatkan dan diselamatkan oleh Allah. Ini saja sudah gambaran bahwa kebaikan itu pasti berhadapan dengan tantangan. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, saya minta izinkan membacakan Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dari sholawat ini saja hati saya udah lulus sekali ya, karena seorang pemimpin tuh harus tidak hanya penampakan sebagai leader, tapi selain leader itu juga harus manager. Lebih dari manager, harus bertindak sebagai father. Itulah inspirasi yang terbayang pada pribadi saya yang banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Kenapa harus father? Karena yang dihadapi oleh Bapak khususnya di kampus ini tidak hanya mahasiswa. Ada guru besar, ada ada BLU, ada PNS, ada OB, ada satpam, bahkan ada lingkungan. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, menghadapi pemilu lah, dampak El Nino, dampak kecerdasan buatan. Ini kita harus bisa memadukan seorang pemimpin, tidak boleh cengeng, sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bayangkan lahirnya saja sudah dihajar ya oleh pasukan Abraha. Kemudian Masya Allah, pas lahir ke dunia itu disambut tidak ketemu dengan ayahnya. Usia 5 tahun tidak ketemu ibunya, itu kan. Itu artinya apa? Mahasiswa jangan cepat ngeluh kalau kita meniru akhlak Nabi besar Muhammad SAW, termasuk para dosen dan semua. Bahkan harus lebih menguatkan diri. Dengan cara apa? Rasulullah itu ketika ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya, dia nggak sempat memanggil bapak, mama, opa, bibi, kak, apa itu kayak anak-anak kita. Coba anak kita ditinggal mamahnya, pasti manggil-manggil bapaknya, mama mana mama. Rasulullah, siapa yang dipanggil? Allah, Allah, Allah. Kan itu saya mengajak termasuk teman-teman di podcast, kita harus bisa merubah dari lelah ke lillah. Kalau ngejar hanya materi, apa sih? Yang sudah mencapai klimaks pun ya tentang harta, itu tidak puas saja orang, itu manusia. Sampai disinggung alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu kenapa berhasil? Karena memang dia berbasis staff. Staff itu Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatonah. Adik-adik tahu dan para pemirsa paham ya, di dunia ini ada sederetan tokoh yang saya sebutkan. Ada tokoh dunia yang dibesarkan oleh harta. Harta hanya habis, kebesaran pada dirinya habis. Itulah Fir'aun. Gemboknya segede apa itu ya, untuk mengunci harta kayanya. Ada yang dibesarkan gaya politik damai. Gaya politik seperti yang digagas oleh
Presiden Mesir Anwar Sadat setelah menandatangani perjanjian damai yang disebut Camp David di Amerika, malah ditembak oleh tentaranya sendiri. Gitu. Ya. Ada lagi yang dibesarkan oleh gaya kekejaman tokoh PKI seperti Aidit, Stalin, ya. Kekejamahannya habis, ya kebesaran padanya habis. Ada yang besar kekuasaannya habis, kebesaran padanya habis. Itu presiden Filipina, ya Filipina itu sampai subhanallah jenazahnya aja tidak diterima oleh masyarakat. Ya. Kemudian ada yang dibesarkan gaya kepemimpinan wanita. Gaya kepemimpinan wanitanya habis, kebesaran padanya habis. Contohnya ini kelas dunia, jangan sembarangan yang saya sebutkan. Siapa itu? Nyi Indira Gandhi. Itu ditembak oleh Walpresnya coba. Nah, adik-adikku ya, kenapa Rasulullah dibesarkan oleh apa? Bukan oleh harta, bukan oleh kekuasaan, oleh kekejian apa, tapi oleh al-akhlaqul karimah. Makanya jujur bagi orang yang bernuansa akademik tinggi itu baca buku Michael Hurt. Ada buku ya karangan Michael Hurt, 100 tokoh kenamaan di dunia jujur menyatakan Nabi Muhammad number one. Nah, itulah mungkin sementara ini. Iya. Wah, luar biasa banget ya teman-teman semuanya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus bisa lelah karena lillah. Jangan cuma lelah-lelahnya doang ya Bapak ya. Iya. Oke, Bapak, kalau untuk tujuan ya, apa sih tujuan utama dari peringatan Nabi besar Muhammad SAW? Ya, pertama supaya jadi peringatan bagi kita sendiri bahwa hidup ini kan harus ada tidak hanya di dunia, tapi kita yakin akan adanya akhirat. Nah, di akhirat itu pemberi syafaat itu hanya 2, ya. Pertama bacaan Quran kita, dan yang kedua baginda Nabi besar Muhammad. Semua nabi tidak ada yang berhak memberikan prerogatif syafaat. Luar biasa. Karena itu kita baca setiap sholat, ya, junjungan kita, apalagi di bulan ini. Makanya saya udah minta ke anak-anak Mahad supaya ada peringatan Maulid Nabi di kampus ini dipusatkan di tanah bangunan untuk masjid. Tegas. Kalau dari 13.000 mahasiswa bisa hadir 5.000, itu sudah masuk muri itu. Sudah jangan pasang tenda segala, di Masjid Haram juga nggak ada tenda sebelah. Waktunya habis asar adakan. Bawa sajadah masing-masing, ngaji bareng, istighfar, insya Allah itu menyentuh hati. Saya sudah perintahkan tadi saat kuliah subuh ya ke anak-anak ini dan juga pengasuhan. Karena inspirasinya aja bukan untuk pribadi rektor, tapi untuk masing-masing. Rahmatan lil alamin. Kira itu. Iya. Wah, alhamdulillah dapat pencerahan yang sangat luar biasa Bapak. Ya, semoga acara yang tadi Bapak sebutkan, agendakan, semoga bisa berjalan ya Bapak ya. Dan ini supaya didengar, ada mantan Menteri Agama Mukti Ali ya. Mukti Ali itu setiap hari besar Islam, ya, termasuk Maulid Nabi, kaitkan kepada momen kegiatan hal-hal sebagai berikut. Misalkan sambil peringatan Maulid Nabi kita resmikan tempat wudhu. Nah, itu kegiatan monumental. Yang kedua, setiap hari besar Islam kaitkan kepada kegiatan peningkatan kualitas intelektual. Tidak mesti ceramah, bedah buku, launching, membuka TBM misalkan. Itu ya. Itu kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmuan atau intelektual. Yang ketiga, kaitkan setiap hari besar Islam karena kegiatan sosial. Misalkan nikah massal. Di UIN ada Pak. Sunatan massal. Jangan masalah pembunuhan ya kalau berjamaah ya. Berjamaah. Nah, itu kan kegiatan sosial atau santunan yatim gitu kan. Iya, Bapak. Nah, tidak kalah pentingnya momen Maulid Nabi manfaatkan tuh peningkatan seni budaya. Jangan diponis bid'ah ya. Kapan majunya kita? Iya, Pak. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pencetus pertama peringatan Maulid itu dilombakan. Maka adalah berjanji yang sudah merakyat di Banten itu kan. Lomba infak sedekah ya untuk memeringati itu. Jadi kalau di Banten ini ada pameran, itu mungkin simbol cintanya kan begitu, biarin aja.
Kayak ada cinta ke bapak cukup dengan sapu tangan diginiin kan masih mau cinta. Kenapa harus dilarang-larang gitu ya? Dan itulah uniknya di Indonesia. Jadi adik-adik mohon maaf kalau nanti di kampung lain jangan langsung dipatah semangatkan, bimbing mereka ya. Arahkan gitu. Yang penting nanti yang dipamerkannya kan bukan minuman keras atau kalau memang itu kan keterampilan membuat seni dan sebagainya. Jadi supaya arif bijaklah menghadapi itu. Iya, Bapak, bagaimana sih Nabi Muhammad memimpin dengan kebijaksanaan dan toleransi? Oke. Subhanallah. Beliau itu ketika perang Uhud itu kalah. Dan beliau sampai nangis secara darah demi umat. Kemudian malaikat menawarkan, ya Rasul, yang menghina engkau dan agama engkau apa perlu dihancurkan? Mohon maaf ya, bukan ormas lagi, malaikat yang tahu. Apa kata Rasulullah? Jangan, doakan aja. Jangan mereka hidupnya akidahnya lebih baik dari kita. Itu kearifan beliau. Jadi saya juga mengajak kepada mahasiswa, jangan terlalu kencang hidup. Senar gitar saja kalau terlalu kencang putus. Orang tuh disentuh aja belum tentu tersentuh, apalagi dengan galak, dengan kasar. Doakan aja. Salah satunya. Kemudian yang kedua ketika Futuh Mekah, pembebasan Mekah. Orang sudah curiga bahwa Nabi Muhammad ingin membalas dendam. Gitu? Apa yang terjadi? Semua yang telah menyakiti saya ampuni. Subhanallah. Salah satu kebijaksanaan dan toleransinya Nabi Muhammad ya Bapak. Dan juga ada Piagam Madinah, itu kan menghargai juga pemeluk agama yang lain. Ya, itulah Piagam Madinah. Itu antara lain. Ya. Bagaimana Maulid Nabi dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun kepemimpinan Bapak? Ya, ketika kita memperingati itu kan tidak mesti seremonial, ada MC segala gitu ya. Ketika kita baca buku biografinya misalkan, ketika kita mendengar ayat-ayat, nah itulah yang diinginkan, yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Gitu, misalkan ya senang baca Quran, gitu kan? Nah, pemimpin apalagi di Indonesia yang kita tahu mayoritas misalkan itu. Kemungkinan yang kedua, beliau itu penuh teladan. Ini kan sangat penuh. Apalagi ini menghadapi pemilu misalkan, ya jangan sampai transaksional misalkan kan itu. Karena Rasulullah SAW tadi modalnya apa? Akhlak. Ya, akhlak itu. Itu yang memberikan inspirasi bagi kita. Kemudian Rasulullah SAW yang lebih ini lagi, ketika beliau mau wafat saja masih minta dibantu ke malaikat Israel itu tentang gimana umat saya kalau saya wafat. Luar biasa kan. Mestinya pemimpin itu memikirkan begitu. Tidak hanya memikirkan urusan dunianya, sampai akhiratnya diperjuangkan betul oleh Rasulullah SAW. Termasuk hati-hati kaum wanita. Nah itu ya. Itu gitu. Masya Allah. Saya juga sampai sangat tersentuh Bapak dengan kisahnya Nabi, dengan apa yang Bapak ceritakan gitu Pak. Sangat menginspirasi dan membangun jiwa-jiwa kepemimpinan yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, gitu. Lalu menurut Bapak nilai kepemimpinan apa yang dapat dipetik dari teladan Nabi besar Muhammad SAW? Beliau memimpin tidak hanya satu kaum, tapi rahmatan lil alam. Itu yang luar biasa itu. Dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya itu kan hanya satu kaum. Artinya kalau saya jadi rektor ini, saya juga harus melindungi semua. Ketika di dalam kampus nggak ada pemeluk agama yang ini, saya tetap harus hubungan baik dengannya. Bahkan kita harus kolaborasi ya dengan hubungan luar negeri tadi seperti yang saya katakan, insya Allah mau ke Rusia segala. Itu dalam rangka apa? Ya memberikan pencerminan kepemimpinan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Malah saya ingin mahasiswa itu dari sekarang nabung misalkan. Sebelum wisuda
ada gerakan umroh ya untuk menemui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa, saya nganter nanti ketemu di sana. Ya itu. Iya, baik Bapak, Masya Allah. Semoga beneran ada ya Bapak penggerak umroh itu, Ya, umroh bersama gitu ya dengan ini. mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Nah, Banten. melalui podcast ini mau nggak itu HMJ segala Iya. itu dikoordinir daripada mengkoordinir demo melulu, lebih Iya. baik mengkoordinir demo bagaimana bisa ke Mekah. Iya, iya. Anak TBI kemarin bisa ke Malaysia. Iya. Bisa. Ya, yang penting ada semangat itu. Baik. Oh ya, baik Bapak. Seperti apa gaya kepemimpinan yang ideal menurut Bapak nih? Ideal, Ya, kalau Bapak tidak mengejar kesempurnaan ya, karena bagaimanapun juga kan kita berbeda dengan Nabi, bahkan dengan sahabatnya. Ya. Maka saya tidak mengejar kesempurnaan, tapi kemanfaatan. Maka idealis bagi kami, misalkan, ya saya sangat berharap mahasiswa selesai tepat waktu, ya kan? Supaya juga meringankan beban orang tua. Itu paling tidak. Ya, itu yang kedua, program pasca harus dari mahasiswa asing. Alhamdulillah mulai tahun ini S3 satu keluarga itu dari Filipina, kemudian juga S1 dari Thailand dan S2 juga dari Thailand. Masya Ya, Allah. mulai tahun ini dan besok Senin saya memberikan welcome speech kepada para ini harapan kami ya, ideal yang kita cita-citakan sesuai dengan Renstra. Kemudian juga kita berupaya bagaimana agar kampus ini menjadi green campus. Ya, Green Campus. ya kami upayakan semua mahasiswa agar cinta kebersihan, melindungi pepohonan dan itu idealisme kami, idealis yang terukur lah kira-kira. Kemudian saya kan baru 2 tahun mimpin. Tahun pertama lahir 2 guru besar, ya. Tahun pertama yang lalu. Sekarang tahun ini insya Allah ada 4-5. Masya Allah. Nah, itu artinya saya nggak main-main ini ya untuk bagaimana mengembangkan daripada lembaga ini. Saya kira itu. Iya, Masya Allah. Semoga terus bisa berkembang ya Bapak. Insya lebih Allah sama. doanya semua ya. Iya. Lanjut Bapak, apa saja kepemimpinan Rasulullah yang dapat kita contoh di zaman sekarang? Oke. Iya. Pertama, Rasulullah itu hati-hati dalam berkeluarga. Ya, saya juga mengajak jangan karena perbedaan agama kemudian demi toleransi Anda sembarang nikah. Itu ya. Iya Bapak. Ya, karena ayatnya juga ya sering dibacakan tuh ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan dasarnya adalah takwa. Itu. Nah. Yang kedua, Rasulullah itu menghimbau kepada penghuni rumah masing-masing untuk menyinari rumahnya dengan ngaji dan sholat. Itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu menghargai anak-anaknya sampai cucunya aja nunggang di punduknya, sholatnya dilamain misalkan. Itu antara lain teladan-teladan yang mesti kita tahu. Kemudian Rasulullah itu dengan siapapun, baik kawan maupun lawan, didekatinya, dirangkulnya, gitu. Itu antara lain yang bisa. Kemudian Rasulullah itu senang kebersihan, gitu ya. Ya mesti kita tiru, gitu. Jangan malah jorok-jorok kitanya kan, kasihan. Itu antara lain. Iya, itu kan contoh untuk di zaman sekarang ya Bapak, karena memang dari zamannya Nabi dan zaman kita itu kan sangat berbeda ya Pak ya. Jadi yang mana kita bisa ambil adalah dari kebersihannya kayak gitu, dari dengan keluarganya gitu ya Bapak ya. Dan Rasulullah sendiri kan luar biasa. Kalau sekarang ada istilah pesawat terbang segala, Rasulullah lebih dari itu semua, melalui buruknya, melalui Islamnya. Saya kira tidak ada yang tidak bisa tiru sehebat apapun. Ketika ada kecerdasan buatan segala, tetap kekurangannya itu karena nggak pakai hati. Teknologi itu. Sementara Rasulullah dakwah atau apapun dikedepankan hati, bukan emosi dan bukan semacam akal. Gitu. Iya. Bapak, untuk kepemimpinan, sebenarnya kepemimpinan itu seorang pemimpin itu dibentuk atau dilahirkan ya Bapak? Ya.
pada dua-duanya saling saling menguatkan begitu. Sebab ada juga yang dilahirkan biasa-biasa saja, tapi kok akhirnya bisa mimpin. Nah, kemudian ada yang memang turunan gitu ya, yang akhirnya itu. Nah, pada prinsipnya yang terpenting adalah manusia itu semua sudah dibekali, ya, baik ruhnya, jasadnya, segala itu. Nah, tinggal yaitu tadi kesemangatan untuk belajar. Untuk belajar. Itu yang penting di situ posisinya. Ya, Masya Allah, teman-teman semuanya. Kita nggak kerasa banget ya ngobrol sama Bapak Rektor kita, dan isinya semuanya daging semua, semuanya bermanfaat banget buat kita semua. Dan nggak kerasa juga ini kita udah di penghujung acara podcast ini ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir nih Bapak, saya izin bertanya Pak, apa pesan Bapak untuk generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan sehingga sesuai dengan ajaran Rasulullah Bapak? Ya, dengarkan saja pantun saya. Wih, apa nih Pak? Pergi ke Surabaya naik pesawat. Cakep. Nah, itu ya. Di bandara jumpa pramugari. Cakep. Silaturahmi terus kita perkuat untuk menggapai ridho ilahi. Masya Allah. Iya, Masya Allah, teman-teman semuanya, Bapak Rektor ini paling bisa banget ya bikin pantun. Tapi di sini juga saya punya pantun nih Bapak buat Baik, Bapak. Ya, silakan. Ya, kita adu pantun ya teman-teman. Beli martabak telur di pasar lama. Cakep. Di pasar lama banyak jajanannya. Ya. Terima kasih Pak Rektor yang bijaksana. Semoga apa yang disampaikan dapat menginspirasi kita semua. Amin. Terima kasih. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Kita doakan bersama-sama semoga Bapak Rektor kita selalu sehat walafiat, selalu dilancarkan segala agendanya, dan juga disukseskan dalam segala rencananya ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya juga ada pantun satu lagi Bapak. Pergi ke warung ingin beli ketan. Cakep. Ketanku dapat diambil teman. Maulid Nabi bukan sekedar peringatan, melainkan momentum untuk meningkatkan iman. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Baik. Mungkin ada sepatah dua kata patah Bapak untuk penutupan? Ya, pertama manfaatkan momentum Maulid Nabi ini sebagaimana pesan saya, supaya dijadikan media pendidikan. Dan bagi masyarakat ini pendidikan agama secara massal, ini bagus menurut saya. Apalagi masyarakat kan perlu pembekalan, perlu siraman, perlu sentuhan kan itu. Kemudian yang kedua, menghadapi pemilu, saya mengajak untuk tetap smart, teduh, tidak usah bertikai, karena bersama kita bisa, bersatu kita kuat. Iya, Bapak. Kemudian yang ketiga, menghadapi dampak El Nino, saya berharap semua kita memperhatikan lingkungan. Amin. Paling tidak dengan menjaga kebersihan dan gerakan penghijauan di lingkungan masing-masing. Saya kira itu. Amin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan podcast kita di selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya. Bapak.